Nah, kemudian hasil riset dari Fitri Cahyaningsih ya, UMKM di Tasikmalaya yang menunjukkan bahwa kewirausahaan itu belum berjalan secara optimal. Jadi ya kalau misalkan saya pergi ke Tasik itu ya sepi banget ya. Sepi banget. Jadi jalannya juga lowong, lebar-lebar. Bahkan saya kemarin pergi ke Expo, katanya Expo UMKM. UMKM sepi banget, nggak ada apa-apanya gitu. Terus kemudian ini ada ciri entrepreneur strategi ya. Eh, jadi kewirausahaan strategi itu merupakan instrumen ya, antara strategik dan manajemen manajemen strategi dan kewirausahaan. Nah, cirinya yaitu orientasi berwirausaha ya, kemampuan mengelola sumber daya manusia, kreatif, dan keunggulan. Nah, sudah dijelaskan yang di sini ya. Ini kan yang ini ya, entrepreneur strategik. Terus kemudian tindakan yang diberlakukan oleh orientasi ini sudah dijelaskan di sini ya. Ya, manage resource strategiknya. Terus kemudian cirinya ini tadi poin pentingnya di sini ya. Ini penjelasan dari teori ini. Poinnya kita harus pelajari ini, internal information and top management vision. Nah, terus apa sih yang harus dimiliki oleh para entrepreneur ini? Jadi yang pertama fokus pada pasar. Jadi kan apa sih namanya, indikator sebuah usaha itu bagus atau tidak itu kan bagaimana peningkatan penjualan, bagaimana dia bisa mendapatkan income maksimal ya, sehingga kita harus fokus terhadap pasar. Terkadang kita jangan idealis ya, jangan terlalu idealis, tapi pasar itu butuhnya apa yang kita penuhi ya. Karena apa ya, tujuannya tadi kan untuk mendapatkan income optimal ya. Misalkan seperti ini kan dulu jualan ayam gitu ya, jualan dagingnya nggak laku, ternyata yang laku apa namanya, saya dulu tinggalnya di Ciarang, ternyata jual sampingan, jadi kayak kepala, leher, sayap, ceker, jeroan, itu justru yang laku, yang ditanyain apakah saya harus idealis. Kalau saya sih beli jualnya karkas, misalkan karkas sudah daging ya, jadi lehernya udah dipotong, eh tinggal sayap sama paha seperti yang di supermarket itu. Itu seperti itu. Ya enggak juga ya, karena saya lebih laku jualan sampingannya daripada jualan yang utamanya gitu. Jadi ya nggak apa-apa gitu kan, ya nggak apa-apa. Kadang saya juga kalau misalkan di pasar Dramaga itu orang yang jualan sampingan itu lebih cepat habis daripada orang yang jualan utuh. Ya memang kondisinya seperti itu ya, mereka senang yang begitu-begitu kan, sama-sama daging ayam gitu kan, sama-sama ngerasain ayam,
yang satu dagingnya sedikit, yang satu apa namanya, ya pokoknya asal ayam aja ya, gitu kan, sama-sama bumbunya misalkan. Ya harus harus tahu ya dengan kondisi pasar. Kalau kalau misalkan kita terlalu idealis misalkan, "Apaan sih ah, itu kan dibuang," gitu kan. Kalau misalkan Anda misalkan nggak, idealis kayak orang bule gitu kan, makannya kan daging kan, ya nggak makan jeroan gitu ya. Tuh, "Apa sih itu kan harusnya dibuang aja," gitu kan. Kayak ya nggak seperti itu ya. Terus, yang kedua, buat ramalan pendanaan untuk menghindari tidak terbiayainya perusahaan. Terus ketiga, membangun tim manajemen bukan menonjolkan perorangan. Yang keempat, memberikan peran tertentu atau apa namanya. Ya, emang seperti itu ya, harus harus dibangun semuanya. Nah, kemudian pentingnya budaya dan kepemimpinan. Jadi kita juga harus apa ya? Kepemimpinan itu adalah sebagai direct ya. Jadi penggerak. Siapa sih yang memotori ini? Jadi misalkan time schedule-nya harus tepat. Kita harus membuat poin-poin apa namanya? Membuat poin-poin yang baik ya. Misalkan eh produksi ini bagaimana sih caranya biar bisa produksi optimal, hasil optimal dan lain sebagainya. Ya, misalkan kalau konveksi itu ya bagian pemotongannya ini gimana. Jadi kalau misalkan biar apa nggak banyak gitu kan harus persis itu ya pola-polanya. Nah, kemudian memaknai peluang dan melihat pentingnya kemungkinan individu ya. Jadi kita harus mencari peluangnya bagaimana ya. Terus cara berkomunikasinya bagaimana gitu ya. Jadi misalkan jualan kayu putih, apaan sih itu kan obat gosok kok diminum gitu kan. Obat gosok kok dimakan gitu ya. Jadi harus apa ya? Harus memberikan edukasi. Enggak, itu kan food grade gitu ya. Kayak misalkan jahe. Jahe itu kan ada minyak jahe untuk obat gosok, campuran GPU gitu ya. Yang minyak urut itu loh. Kan kan dimakan juga, diminum juga buat olesan juga tuh kan. Nah, ini sama juga dengan apa sih namanya permen permen kayu putih gitu kan. Ini rasanya enak loh kayak strepsil gitu. Kayak misalkan ada juga bakso kelinci ya. Saya dulu suruh memasarkan bakso kelinci, ternyata orang-orang banyak yang pertama sih sebelum sebelum dikasih tahu tuh bakso kelinci, enak-enak aja makan. Oh, enak enak, mau dong nambah gitu kan. Banyak yang bilang itu, mau dong nambah. Terus ketika sudah selesai makan, eh tuh bakso kelinci loh. Oh, enak ya. Aduh ya Allah gitu kan. Kasihan banget kelincinya gitu. Banyak yang seperti itu. Jadi aduh kayak merasa bersalah gitu ya. Terus ada juga yang eh bikin peyek dari jangkrik. Dikasih tahu, ini peyek. Oh, enak Bu, enak. Enak, enak, enak. Berapa satunya? Oh, 20.000. Oh, 20.000 ya? Enak juga, enak. Mau dong, mau gitu kan. Oh, ada yang beli.